Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jessica Rumimpunu dari kelas 4 MB5. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang digital marketing. UKM atau UMKM. UKM, usaha kecil dan menengah, atau ada pula yang menyebutnya UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Perbedaannya dengan usaha besar dapat dilihat dari jumlah kekayaan bersih pelaku usaha dan hasil penjualan tahunan. Selanjutnya ada 3 jenis UKM di Indonesia. Yang pertama, usaha mikro. Jadi usaha mikro ini adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha milik perorangan. Usaha mikro memiliki aset maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha mikro punya omset maksimal 300 juta per tahun. Yang kedua adalah usaha kecil. Jadi usaha kecil ini memiliki aset senilai 50 juta sampai dengan 500 juta di luar tanah dan bangunan, dan hasil penjualan mencapai 300 juta sampai dengan 2,5 miliar per tahun. Lalu ada usaha menengah. Jadi usaha menengah ini mempunyai jumlah aset senilai 500 juta sampai dengan 10 miliar, sedangkan untuk omset penjualan yang didapatkan sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar per tahun. Berikut adalah contoh bisnis UKM. Yang pertama itu bisnis kuliner. Jadi bisnis kuliner itu contohnya seperti makanan-makanan ataupun kue-kue. Lalu ada bisnis fashion seperti baju, tren yang kekinian. Lalu ada bisnis pendidikan, bisnis otomotif, bisnis agribisnis, bisnis tour and travel, bisnis produk kreatif, bisnis teknologi internet, bisnis kecantikan, bisnis event organizer, bisnis jasa kebersihan, bisnis kebutuhan anak. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan UKM atau UMKM. Yang pertama itu kelebihan. Yang pertama, cepat berinovasi. Dengan ide yang segar, pelaku bisnis lebih mudah masuk ke target pasar dan dapat menarik minat calon konsumen. Yang kedua, fokus pada satu bidang. Keunggulan lainnya adalah lebih fokus pada satu bidang yang digeluti. Jika sedang mengembangkan bisnis kuliner misalnya, Anda akan lebih mudah dikenal karena produk utama yang dijual. Yang ketiga, mudah dimulai dengan modal seadanya. UKM bisa dimulai karena siapa saja dapat memiliki usaha UKM ini. Nah, meskipun hasil awalnya itu tidak terlalu besar. Lalu selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, karena anggaran operasional yang terbatas. Salah satu ciri khas UKM itu kan dimulai dengan modal yang kecil. Hal ini berpengaruh pada biaya operasional yang terbatas. Jika tak pandai mengelola dana yang dimiliki, pelaku usaha bisa gagal dalam mengembangkan bisnis dan terancam gulung tikar. Yang kedua, tenaga ahli minim. Untuk menjalankan bisnis secara profesional dibutuhkan tenaga ahli yang memadai. Namun karena keterbatasan dana, UKM biasanya tidak memiliki poin ini, dan dampaknya hasil produksi tidak bisa optimal dan bisnis sulit berkembang. Yang ketiga, kapasitas produksi. Kapasitas produksi UKM biasanya tidak sebanyak usaha besar karena tenaga produksi yang terbatas. Hal ini membuat pelaku bisnis tidak bisa mengambil semua order yang ada, terutama dalam skala besar yang memberikan untuk banyak. Lalu selanjutnya adalah digital marketing. Dilihat dari namanya saja, kita bisa mengartikan bahwa digital marketing adalah upaya untuk memasarkan produk atau layanan secara digital. Ada banyak cara dan media untuk melakukan pemasaran digital, dan salah satunya adalah menggunakan search engine marketing. Selanjutnya adalah komponen yang membentuk strategi digital marketing. Yang pertama itu know your business. Jadi kita terlebih dahulu itu sebelum memasarkan produk atau bisnis kita harus tahu apakah bisnis kita ini sudah cocok untuk dipasarkan dalam digital marketing. Yang kedua, know your competition. Jadi kita itu harus tahu pesaing-pesaing yang ada di sekeliling kita, apakah mereka sudah menetapkan strategi digital yang benar atau belum. Lalu ada know your customers. Jadi kita harus tahu siapa pelanggan dari bisnis yang mereka jalankan dan apa yang mereka inginkan. Lalu ada now you want to achieve. Jadi pelaku bisnis itu mengetahui apa yang ingin dicapai di dalam perusahaannya. Karena kalau misalkan
kita tidak tahu kemana arah perusahaan kita pergi, maka perusahaan itu tidak bisa dapat berkembang. Yang terakhir adalah know how you're doing. Jadi keuntungan menggunakan pemasaran digital, yaitu hasilnya itu lebih teratur. Jadi perusahaan dapat melakukan tracking dan dapat membandingkan kemajuan yang telah digunakan sudah tepat sasaran atau belum. Lalu adalah jenis-jenis digital marketing. Yang pertama itu website. Jadi jika diperhatikan sudah banyak produk atau jasa yang sudah menggunakan website sebagai sarana promosi dan memasarkan produknya di era digital. Yang kedua, social media marketing. Social media marketing adalah pemasaran menggunakan situs media sosial untuk meningkatkan visibilitas di internet dan untuk mempromosikan produk dan layanan. Yang ketiga adalah search engines atau mesin pencarian. Jadi mesin pencarian ini contohnya itu seperti Google. Jadi berdasarkan kata kunci atau keyword yang dicari user. Lalu ada email marketing, adalah sebuah tindakan atau aktivitas mengirimkan pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership dan lain sebagainya. Lalu adalah iklan secara online. Jadi jenis digital marketing yang satu ini dia hampir sama dengan iklan-iklan yang lainnya, yaitu memanfaatkan platform YouTube atau media lainnya. Lalu selanjutnya ada keuntungan menggunakan digital marketing. Yang pertama, efisiensi biaya dan waktu. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional yang harus menyebarkan brosur dan lainnya, pemasaran digital memiliki biaya yang lumayan rendah dan mendapatkan jangkauan pasar yang lebih jauh besar tanpa harus membuang banyak waktu untuk melakukan promosi secara langsung. Yang ketiga, interaktif. Penggunaan online dapat memilih kapan saja untuk memulai pemasarannya, dengan siapa, di mana saja, berapa lama, dengan waktu yang tidak terbatas. Lalu selanjutnya kesempatan untuk penetrasi dan jangkauan pasar lebih luas. Lalu konten menarik. Jadi pemasaran digital ini menawarkan banyak konten menarik, praktis, dan tak terbatas. Selanjutnya ada mudah diukur. Teknologi digital memungkinkan pengukuran. Jadi, pemilik usaha dapat mengetahui seberapa jauh konten yang dibuat atau berdampak pada penjualan. Yang terakhir adalah permisa yang tak terbatas. Jadi kunjungan platform online yang dibuat oleh pemilik usaha itu tidak terbatas, misalnya pengunjung pada web, media sosial, dan akun lainnya. Selanjutnya adalah kekurangan. Jadi kekurangannya itu koneksi internet. Jadi mungkin dari beberapa kasus muncul ketika melakukan promosi misalnya koneksi internet. Ketika koneksi internet lambat, pengunjung pun sulit untuk mengakses konten yang telah diupload. Yang kedua, masalah pembayaran. Jadi masih banyak orang itu yang belum mengerti tentang metode pembayaran secara online. Lalu yang terakhir, kurangnya kepercayaan penggunaan karena banyaknya penipuan, kualitas barang yang dijual tidak sesuai dengan ekspektasi dan lain-lain. Selanjutnya adalah platform media sosial. Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Jadi contohnya Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Jadi di dalam platform media sosial ini dia terdapat iklan. Jadi seperti contohnya itu di YouTube ketika kita menonton suatu video pasti ada selingan-selingan YouTube di dalam video tersebut. Selanjutnya adalah marketplace. Apa itu marketplace? Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet. Jadi, website marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Dengan kata lain, bisa dibilang marketplace adalah department store versi online. Jenis-jenis marketplace. Jadi marketplace itu terbagi menjadi dua macam, yaitu marketplace horizontal dan vertikal. Marketplace horizontal menjual ke berbagai produk dengan kategori yang berbeda-beda. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, JDID, Shopee. Jadi di dalam marketplace ini dia tidak menyediakan hanya satu produk saja, tetapi berbagai macam produk, mulai dari fashion mungkin atau produk-produk makanan, keperluan rumah, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya adalah a marketplace vertical, yaitu marketplace yang bersifat spesialis. Marketplace vertical adalah marketplace yang hanya menjual satu jenis produk. Contohnya, Berry Benka. Mereka hanya menjual produk fashion, baik pria, wanita, maupun anak. Ketika calon pembeli membuka website, mereka sudah pasti mengetahui akan membeli produk yang mereka inginkan. Terima kasih.